Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffidan Sajid Aisar dengan NIM 2025 10 11 01 10 266. Saya dari Prodi Hukum, Fakultas Hukum, dan kelas saya adalah F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara. Berikut videonya. Halo, kembali lagi bersama saya. Saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Tentunya kita akan membahas unsur-unsur negara. Negara adalah suatu organisasi di suatu wilayah tertentu yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Pembentukannya didasarkan pada unsur-unsur sebagai berikut ini. Unsur konstitutif, unsur pokok atau wajib. Unsur-unsur ini adalah syarat mutlak yang harus ada agar suatu negara dapat berdiri secara de facto berdasarkan kenyataan. Yang pertama teman-teman, ada rakyat, penduduk tetap. Artinya semua orang yang secara nyata berada dalam suatu wilayah atau negara tunduk serta patuh terhadap peraturan negara tersebut. Rakyat adalah unsur terpenting karena tanpa rakyat negara tidak akan pernah terbentuk atau berdiri. Pembedaan rakyat, penduduk, mereka yang berdomisili atau bertempat tinggal tetap di dalam wilayah negara. Bukan penduduk, mereka yang berada di wilayah negara, tetapi hanya tinggal sementara, misalnya turis atau tamu negara, warga negara, orang-orang yang secara hukum merupakan anggota resmi negara dan memiliki ikatan hak dan kewajiban penuh. Bukan warga negara, orang asing, orang-orang yang berada di suatu negara, tetapi secara hukum merupakan warga negara lain. Yang kedua tentunya ada wilayah. Artinya, landasan material atau fisik tempat rakyat dan pemerintahan berada serta menjalankan kedaulatannya. Cakupan wilayahnya ada darat, permukaan bumi, dan tanah di bawahnya termasuk sungai, danau, dan batas-batas daratan yang jelas. Ada laut, perairan teritorial, perairan perdalaman, dan zona ekonomi eksklusif jika negara tersebut memiliki lautan. Ada udara teman-teman, ruang udara yang berada di atas wilayah darat dan laut negara tersebut. Yang ketiga, ada pemerintahan yang berdaulat. Artinya, alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin, mengelola, mengatur, dan melaksanakan peran negara baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Kedaulatan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku secara penuh terhadap segenap rakyat dan wilayahnya atau kedaulatan ke dalam, dan juga kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain atau kedaulatan luar. Efektivitas pemerintah. Pemerintahan yang ada harus benar-benar mampu menjalankan tugasnya, memelihara keamanan dan ketertiban serta ditaati oleh rakyatnya. Unsur deklaratif, unsur tambahan atau pengakuan. Unsur ini tidak mutlak harus ada saat negara berdiri, tetapi sangat penting untuk eksistensi negara sebagai subjek hukum internasional. Yang keempat teman-teman, dan yang terakhir, pengakuan dari negara lain atau negara luar. Artinya pernyataan atau pengakuan bahwa suatu negara telah berdiri dan diakses sehingga memungkinkan negara tersebut menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Jenis pengakuan ada dua teman-teman, pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada tentang berdirinya suatu negara, seperti adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat atau fakta nyata. Pengakuan de jure atau pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional yang memberikan hak dan kewajiban penuh sebagai anggota masyarakat bangsa di dunia. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.